Sebuah tim penyelam salvage laut dalam baru saja membuat apa yang bisa menjadi penemuan terbesar abad ke-21. Mereka telah menemukan sisa-sisa fisik pasukan Firaun tepat di dasar Laut Merah. Kita tidak sedang berbicara tentang satu atau dua artefak. Kita berbicara tentang kuburan bawah laut yang masif. Ratusan roda, kereta perang, senjata, dan tulang-tulang kuda dan manusia. Penemuan ini membuktikan legenda kuno itu nyata secara mengerikan. Tapi apa yang mereka temukan bersama pasukan itu membuat semua orang was-was. Apa yang dilihat para penyelam? Itu adalah penemuan yang tidak seharusnya terjadi. Di perairan gelap dan dingin Teluk Akaba, sebuah cabang dari Laut Merah, sebuah kapal salvage berteknologi tinggi sedang menjalankan pemindaian sonar. Mereka seharusnya dalam misi survei geologis sederhana memetakan dasar laut, tapi peralatan mereka terlalu canggih untuk itu. Mereka menjalankan sistem sonar sisi tarik dalam, jenis yang digunakan untuk menemukan kapal selam yang hilang dan kapal harta karun. Operator kapal pertama kali melihat bentuk-bentuk itu. Mereka bukan pola lembut dan acak dari batu dan karang. Ini tajam, simetris, dan berulang. Puluhan, lalu ratusan objek melingkar yang berbeda berserakan di dasar laut, semuanya terkonsentrasi di sepanjang jalur sempit. Kamu tahu, hal yang tidak diberitahu siapapun adalah bahwa lokasi spesifik ini di lepas pantai-pantai Nuweiba adalah unik. Ini adalah satu-satunya tempat di seluruh Teluk Akaba di mana jembatan darat bawah laut yang masif ada. Jalur ini membentang sekitar 10 mil, menghubungkan semenanjung Sinai ke Arab Saudi modern. Di kedua sisi jembatan ini, dasar laut menukik ke kedalaman lebih dari 5.000 kaki. Ini adalah jalan setapak alami yang sempurna, dan itu dipenuhi artefak. Tim segera mengerahkan kendaraan operasi jarak jauh terbaik mereka, atau ROV. Saat lampu ROV memotong kegelapan, kru di ruang kontrol menahan napas. Gambar-gambar yang kembali sangat menakjubkan untuk mengatakannya dengan halus. Sebuah roda kereta perang berdiri tegak, setengah terkubur di pasir seolah baru dijatuhkan di sana kemarin. 4 jerujinya terlihat jelas meskipun seluruhnya tertutup lapisan tebal karang. Lalu lebih banyak muncul. Roda lain yang ini dengan 6 jeruji, lalu satu lagi dan lagi. ROV meluncur di atas ladang roda-roda itu, tapi bukan hanya roda. Mereka menemukan apa yang tampak seperti rangka kayu pecah dari kabin kereta perang. Mereka menemukan gandar, patah, dan rusak, dan kemudian mereka menemukan tulang-tulang, tumpukan tulang. Tumpukan kecil dan kusut yang diidentifikasi oleh ahli biologi kelautan di kapal sebagai tulang kuda. Dan tercampur di antara mereka secara tragis adalah sisa-sisa manusia. Tengkorak, tulang paha, dan tulang rusuk, semuanya terawetkan oleh air dingin rendah oksigen dan lapisan pelindung karang. Ini bukan kapal karam. Ini adalah bencana. Ini adalah pasukan yang tampaknya ditumbangkan sekaligus di tengah transit. Para penyelam sendiri mengenakan perlengkapan. Turun ke kegelapan, mereka mengkonfirmasi apa yang telah ditunjukkan ROV. Ini adalah medan perang, membeku dalam waktu. Mereka menemukan ujung tombak perunggu, mata panah, dan fragmen dari apa yang tampak seperti baju besi. Tapi penemuan paling luar biasa masih akan datang. Lampu seorang penyelam menangkap kilau samar, berbeda dari karang yang kusam. Dia menyapu lumpur untuk menemukan objek melingkar yang tidak sepenuhnya tertutup kerak. Itu halus dan berkilau, tampaknya dilapisi emas. Penemuan ini adalah bom. Selama ribuan tahun, kisah keluaran hanyalah itu. Sebuah kisah. Tapi bukti baru yang tergeletak di dasar laut menunjukkan semuanya nyata. Tim itu terkejut, tapi mereka segera menyadari bahwa mereka bukan yang pertama menemukan tempat ini. Seorang nabi atau penipu, apa yang banyak orang abaikan adalah bahwa tim salvage abad ke-21 ini mengikuti peta yang dibuat oleh salah satu figur paling kontroversial dalam sejarah modern, Ron Wyatt.
Kembali di tahun 70-an, Wyatt bukan arkeolog terlatih. Dia adalah perawat anestesi dari Tennessee. Dia tidak punya dana resmi, tidak ada dukungan universitas, dan tidak ada izin pemerintah. Yang dia punya hanyalah salinan Alkitab dan keyakinan tak tergoyahkan bahwa kisah-kisahnya adalah sejarah literal dan fisik, hanya menunggu untuk ditemukan. Banyak orang gila dengan klaim-klaim lainnya. Wyatt adalah orang yang sama yang mengatakan dia menemukan Bahtera Nuh, Gunung Sinai sejati di Arab Saudi, dan bahkan tabut perjanjian. Untuk mengatakannya dengan halus, dunia akademis menganggap dia lelucon, penipu, seorang pria yang melihat apa yang ingin dia lihat. Tapi pada tahun 1978, Ron Wyatt melakukan sesuatu yang baru saja diverifikasi oleh tim salvage berteknologi tinggi yang baru. Dia mengenakan peralatan selam dasar di pantai Nuweiba dan berenang keluar melewati jembatan darat bawah laut yang sama. Dan dia mengklaim menemukan hal-hal yang persis sama. Wyatt kembali dengan foto-foto buram beresolusi rendah dari roda kereta perang yang tersangkut di karang. Dia menggambarkan secara detail menemukan roda dengan 4, 6, dan 8 jeruji. Ini klaimnya adalah faktor wow, bukti yang tak terbantahkan. Mengapa? Karena sejarawan tahu bahwa Mesir kuno hanya menggunakan kereta dengan 4 jeruji untuk waktu yang lama. Baru pada dinasti ke-18, waktu yang tepat di mana banyak cendekiawan menempatkan keluaran, mereka mengadopsi roda 6 dan 8 jeruji yang lebih kuat untuk peperangan. Wyatt juga mengklaim telah menemukan tulang paha manusia dan tulang-tulang lainnya. Dia bahkan membawa sepotong kabin kereta perang ke permukaan, tapi buktinya ditolak. Fotonya terlalu buram, klaimnya terlalu liar. Dunia akademis melingkari Wagons dan menyatakannya palsu, dan penemuan-penemuannya dilupakan oleh semua kecuali pengikutnya yang paling setia. Sampai sekarang, tim salvage baru dengan sistem sonar $10 juta dan kamera definisi tinggi mereka tidak hanya menemukan sebuah situs, mereka menemukan situs persis Ron Wyatt. Lokasi yang dia tunjuk di peta 40 tahun lalu adalah lokasi tepat dari ladang puing masif yang baru dikonfirmasi. Pembenaran Wyatt sangat mengejutkan, tapi bagian paling mengejutkan dari kisahnya adalah satu hal yang tidak bisa ditemukan tim baru. Mengapa mereka menyembunyikan ini? Klaim paling dramatis Ron Wyatt bukan hanya melihat roda-roda, itu adalah apa yang dia katakan dia lakukan. Menurut catatan Wyatt sendiri, dia menemukan satu roda yang istimewa. Itu tidak seperti yang lain, hilang pada karang dan waktu. Pikirkan itu sejenak. Sebagian besar artefak yang dia lihat hanyalah bayangan tertutup karang, dapat diidentifikasi sebagai roda hanya dari bentuk dasarnya. Mereka adalah hantu, tapi ini berbeda. Dia mengklaim itu adalah roda berlapis emas, terawetkan dengan sempurna, tergeletak datar di dasar laut. Wyatt menggambarkannya seolah baru jatuh kemarin. Lapisan emas tidak hanya utuh, ia berkilau dalam kegelapan bawah air. Ini bukan sekadar roda kereta perang. Ini adalah roda kereta perang seorang pangeran, jenderal tinggi, atau mungkin bahkan Fir'aun sendiri. Ini adalah benda museum, duduk di pasir. Dan kemudian dia mengklaim dia mengambilnya. Wyatt mengatakan dia dan timnya berhasil menarik artefak berat berlapis emas itu ke permukaan. Ini bukan prestasi kecil, itu adalah benda berat, rapuh, dan tak ternilai harganya. Mereka beroperasi dengan anggaran seadanya tanpa peralatan salvage berteknologi tinggi dari institusi besar. Setiap momen berisiko menghancurkan hal yang mereka datang untuk temukan. Tapi mereka melakukannya. Mereka muncul ke permukaan, laut merah menetes dari objek yang belum melihat matahari selama lebih dari 3.000 tahun. Mengetahui mereka tidak bisa menyimpannya begitu saja, mereka diduga membawanya ke otoritas Mesir. Mereka mempersembahkannya kepada Direktur Purbakala, seorang pria yang sangat gembira dengan penemuan itu. Kamu hampir bisa membayangkan adegan itu. Kantor kecil dan berdebu,
udara tebal dengan antisipasi. Wyatt dan timnya masih basah dengan air laut mempersembahkan artefak yang mustahil ini. Reaksi direktur yang diduga bukan hanya minat akademis. Wyatt menggambarkannya sebagai kegembiraan murni dan tak terkontaminasi. Direktur, menurut Wyatt, mengkonfirmasi itu adalah roda kereta dinasti ke-18, masa Musa, masa Keluaran. Dia berjanji itu akan dibersihkan, dipelajari, dan diletakkan di museum. Itu akan menjadi pusat pameran baru. Wyatt meninggalkan Mesir, percaya dia telah melakukan tugasnya. Dia telah menyerahkan bukti. Tapi roda itu tidak pernah terlihat lagi. Ia tidak pernah muncul di Museum Kairo. Tidak ada makalah akademis yang pernah ditulis tentangnya. Tidak ada fotonya yang pernah muncul. Ia lenyap ke dalam lubang hitam birokrasi. Keheningan itu memekakkan telinga. Minggu berubah menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Ketika peneliti kemudian bertanya kepada Departemen Purbakala Mesir tentang temuan itu, mereka menyangkalnya. Mereka mengklaim tidak memiliki catatan tentang Ron Wyatt, tidak ada catatan tentang pertemuan, dan tentu saja tidak ada catatan tentang roda kereta emas dari dasar Laut Merah. Bukan hanya bahwa roda itu sedang dalam restorasi. Cerita resmi menjadi bahwa roda itu tidak pernah ada. Ia hanya lenyap. Disinilah cerita menjadi sangat aneh. Apakah Wyatt berbohong? Atau apakah dia menemukan kebenaran yang begitu kuat sehingga harus dikubur? Para skeptis punya jawaban mudah. Wyatt adalah penipu. Seorang penipu yang mencari ketenaran, memutar cerita untuk para donaturnya. Tapi yang lain bertanya, mengapa ini? Mengapa membuat cerita yang begitu mudah diverifikasi? Dia menyebutkan nama pejabat. Dia menggambarkan artefak. Dia pada dasarnya memberi dunia peta harta karun dan berkata, "Pergi tanya orang yang saya berikan." Hal yang tidak diberitahu siapapun adalah bahwa bukti fisik dan tak terbantahkan dari Keluaran akan menjadi, untuk mengatakannya dengan halus, mimpi buruk politik dan budaya. Bayangkan implikasinya. Kita tidak berbicara tentang prasasti yang samar atau tembikar yang sugestif. Kita berbicara tentang kereta emas dari pasukan Mesir yang tenggelam, ditemukan persis di tempat yang dikatakan Alkitab. Itu akan mengkonfirmasi kisah dasar 3 agama besar dunia sebagai fakta literal. Itu akan menulis ulang buku sejarah dari awal. Itu akan langsung memvalidasi satu narasi sejarah di atas semua yang lain. Itu akan melemparkan klaim teritorial, keluhan sejarah, dan identitas nasional yang dipegang erat ke dalam kekacauan. Satu hal untuk percaya pada mukjizat, hal lain untuk memilikinya duduk di kotak kaca di Kairo. Tim Salvage baru merasakan tekanan itu sekarang. Mereka beroperasi secara rahasia, didanai oleh penyandang dana swasta, karena tidak ada institusi resmi yang berani menyentuh ini. Tim baru ini tahu cerita roda emas Wyatt. Mereka tahu bahwa bahaya sesungguhnya bukan kedalaman atau hiu, itu adalah dokumen-dokumen. Penyandang dana swasta, mereka adalah miliarder anonim. Orang-orang yang menginginkan jawaban tidak peduli berapapun biayanya. Tapi bahkan uang mereka tidak bisa membeli akses universal. Mereka diperingatkan oleh beberapa pemerintah mengutip Undang-Undang Pelestarian Laut. Undang-Undang Pelestarian Laut adalah alasan yang nyaman. Ini adalah tembok birokrasi yang dibangun untuk menghalangi orang. Tampaknya beberapa orang tidak ingin pasukan ini ditemukan. Tim baru menemukan roda. Mereka menemukan tulang. Tapi roda emas masih hilang. Lebih dari sekadar kapal karam. Jadi, apa yang sebenarnya kita lihat? Orang-orang yang menonton ini sekarang mungkin condong ke depan, bertanya-tanya. Mungkinkah ini hal lain? Selama generasi, kisah penyeberangan Laut Merah hanyalah itu, sebuah cerita, sebuah mitos. Tapi sekarang, dengan sonar definisi tinggi memotong kedalaman yang keruh, apa yang dulunya legenda mulai terlihat seperti TKP yang terendam. Para skeptis tentu saja tidak yakin. Mereka punya teori sendiri dan sejujurnya kedengarannya logis. Pada awalnya, mereka mengatakan Teluk Aqaba tidak lebih dari kuburan kapal.
Ia telah menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk dan paling berbahaya di dunia selama ribuan tahun. Mereka berpendapat roda-roda ini bisa apa saja. Mereka bisa dari kapal kargo Romawi yang tenggelam dalam badai. Mereka mungkin dari kapal Ottoman atau kapal dagang dari abad pertengahan. Mereka menunjukkan bahwa seluruh area ini dipenuhi bangkai kapal. Lalu mereka menyerang objek-objeknya sendiri. Mereka mengklaim tulang-tulang hanyalah batu berbentuk aneh atau fragmen terumbu. Dan roda-roda yang terkenal, mereka hanya formasi karang melingkar yang tidak biasa. Ahli biologi kelautan akan memberitahumu bahwa karang dapat tumbuh dalam pola aneh, meniru segala macam bentuk buatan manusia. Ini adalah kasus klasik pareidolia, melihat pola yang sebenarnya tidak ada. Tapi bukti baru yang dikumpulkan oleh tim salvage dan penelitian di lokasi membuat klaim skeptis ini hampir mustahil untuk dipercaya. Data sudah masuk dan ia merobek argumen lama. Pertama, mari kita bongkar teori kuburan kapal karam. Satu kapal karam atau bahkan selusin tidak dapat menjelaskan skala temuan ini. Ladang puing sangat besar, panjangnya lebih dari 1 mil, membentuk koridor yang berbeda dari satu pantai ke pantai lain. Ini bukan satu kapal, ini bukan kumpulan kapal. Ini adalah ratusan potongan individual, semuanya menunjuk ke arah yang sama, seolah konvoi dalam transit kecepatan penuh dihantam oleh kereta barang. Selanjutnya, puingnya homogen. Di kuburan kapal, kamu akan menemukan campuran artefak, tembikar, jangkar, berbagai jenis lambung kapal, dan kargo dari era yang berbeda. Di sini, mereka hanya menemukan 3 hal: kereta perang, senjata, dan tulang. Kedua, mari kita hancurkan teori itu bukan roda. Pemindaian sonar definisi tinggi dan fotogrametri 3D yang baru sangat jelas. Ini bukan batu, ini bukan karang, acak. Ini adalah objek buatan manusia yang simetris sempurna. Kamu bisa melihat hub, jeruji, dan felg. Banyak yang berukuran dan berdesain persis seperti kereta Mesir dinasti ke-18, Ferrari dunia kuno. Kita secara harfiah bisa mengambil ukiran dari makam di Thebes, memegangnya di sebelah pemindaian 3D, dan itu cocok sempurna. Desain 6 jeruji yang sama, lebar gandar yang sama, dan paku terakhir di peti mati itu. Pemindai tim menangkap tanda logam di bawah karang. Dalam beberapa kasus, mereka menemukan roda yang disepuh emas. Karang tidak tumbuh dalam lembaran emas. Ini adalah pasukan kerajaan. Jadi, apakah ini bukti fisik final dari keluaran, atau ini kebetulan paling rumit di dunia? Beritahu kami teorimu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak kisah tersembunyi yang luar biasa.